Hai semua, selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di sini aku lagi ada di lapangan kesukaannya orang Amerika. Soccer, apa ya? Aku selalu ketukar loh yang namanya soccer sama football. Anyway, oke. Um, Kali ini aku mau curhat tentang tantangan yang dihadapi orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Nah, khususnya di Texas ya, kawan-kawan, dan khususnya kalau aku pribadi kan tinggalnya di Dallas, Fort Worth. Jadi kalau dibandingin sama sama mereka yang tinggal di kota di New York sama Florida, California, itu agak berbeda ya kawan-kawan. Nanti aku bahas bedanya, yaitu di segi makanan ya. Oke. Um, jadi yang pertama adalah Nika mau bahas tentang musim. Jadi seperti yang kita kan udah cerita, maksudnya Mika udah cerita sama kawan-kawan tentang musim di Amerika, khususnya di Texas. Itu kan ada 4 musim. Musim spring, spring itu semi, musim panas, summer, terus setelah summer itu musim fall, autumn, musim gugur, terus yang paling gak enak adalah musim dingin. Nah kalau di Texas tempat aku tinggal ya, nggak begitu parah, separah-parahnya itu musim dingin itu saljunya ya kawan-kawan, karena kami kan tinggal uh, di Texas. Texas itu kan selatannya Amerika Serikat ya. Nah kalau yang atas-atasnya itu tuh contohnya tuh kayak Montana, terus Colorado sih termasuk tengah-tengah ya kawan-kawan. New York itu uh, atas northeast ya, apa ya, seperti itulah. Jadi di atas tuh yang paling dingin itu paling gak enak banget. Kenapa? Karena orang Indonesia kan uh, nggak nggak biasa ya salju kawan-kawan. Salju itu tuh yang paling menyiksa orang Indonesia. Mau dibilang kalau misalkan mereka yang katakanlah kuat dingin, sekuat-kuatnya itu ya, ya berapa sih, ya intinya nggak akan bisa mengalahkan apa brutalnya dingin di uh, salju, khususnya di Amerika ya kawan-kawan. Itu dinginnya sampai ke tulang-tulang, nggak enak banget. Makanya um, listrik itu penting. Kenapa? Kalau kalau misalkan di sini kan kalau listrik itu kan uh, ada penghangat, ada juga pendingin. Nah kalau misalkan itu mereka otomatis ya ada heater dan juga air conditioner. Jadi AC sama penghangat itu otomatis lah gitu kan. Kalau pas dingin pasti makainya penghangat. Kalau pas musim panas pasti pakainya pakai AC. Nah jadi kalau di Texas itu kan nggak begitu parah ya dinginnya, tapi itulah yang kami selalu bahkan sampai saat ini pun aku juga nggak suka ya. Kalau bisa sih jangan dingin banget, jangan bersalju berkepanjangan seperti di state yang, maksudnya negara bagian yang utara tuh, seperti yang tadi Mika udah katakan ya, Montana itu paling atas banget. Ada kenalan aku orang Indonesia, saking mereka dia itu nggak tahan sama brutalnya salju, akhirnya pindah ke Texas gitulah. Nah itu salju musim salah satunya. Dan yang
Kedua itu adalah budaya ya. Jadi seperti yang kalian tahu, yang seperti aku udah ceritakan ke kalian semua, bahwa budayanya orang Amerika ini sangat mandiri, sangat individualisme banget. Pokoknya apa-apa mengerjakan sendiri. Jadi kalau yang namanya gotong royong itu uh, uh, hampir nggak ada ya. Dan kalau aku lihat sendiri sih, selama aku tinggal di Amerika nggak ada gotong royong. Jadi ya misalkan ya tempat aku tinggal ya, aku kan di apartemen. Jadi kalau misalkan ada yang kotor gitu, ya begitu aja terus selamanya sampai sampai aku yang ambil alih. Nggak bisa ngelihat yang kotor kan, jadi ada ya buang. Tapi nggak semua ya, nggak semua orang, yang mungkin karena tinggal di apartemen kali ya. Kalau di perumahan dulu tempat aku sama suami pernah tinggal sama grandpa, itu grandpa juga sih sama grandma yang bersihin kalau ada yang kotor dibersihin. Ya begitulah budayanya ya. Jadi individual banget ya kawan-kawan. Jadi plus minus ya, mandiri itu plusnya kan. Jadi nggak tergantung sama siapapun, bahkan sama pasangan atau anak seperti itu ya. Tapi ya nggak enaknya ya, sosialnya nggak ada, maksudnya bukan nggak ada ya, maksudnya sangat minim seperti itu. Jadi budaya yang mandiri yang membuat apa-apa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, dan kita juga lebih mengurus urusan sendiri seperti itu. Beda kan kalau sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan kita ada gotong royong, ada yang ngobrol-ngobrol. Cuman ya bagusnya kalau orang Amerika kan nggak kepo. Itu aja sih enaknya. Jadi kalau budayanya mungkin karena saking apa ya, kalau orang Indonesia kan peduli mungkin ya. Saking pedulinya jadi kadang urusin urusan orang lain gitu kan. Jadi nggak ada batasan-batasannya. Jadi kayak kelupaan gitu kali ya. Tapi ya itu maksud Mika begini. Jadi budayanya di sini di Amerika dengan di Indonesia itu sangat berbeda. Sangat bertentangan. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika, khususnya di Texas, itu mereka juga bisa terjadi culture shock seperti itu. Oke. Dan yang ketiga adalah bahasa ya kawan-kawan. Bahasa itu nggak mudah ya. Karena kita kalau di Indonesia kan bahasa ibunya kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Nah, jadi orang-orang Indonesia yang baru 5 tahun pertama itu sangat struggle itu ya begitu, sangat begitu nggak mudah ya, karena kita kalau bahasa Inggris bicaranya kita di otak tuh mikir dulu, translate, loading jadi dari Indonesia ke Inggris kayak gitu kan. Jadi agak berat ya kalau orang yang bahkan sama sekali tuh nekat, yang berani punya suami bule tapi bahasa Inggrisnya pas-pasan. Nah itu
bahkan sampai 10 tahun pun atau lebih dari 10 tahun pun bahasa Inggris mereka nggak nggak ya begitu aja seadanya gitu. Tapi agak sulit ya kawan-kawan, apalagi kalau misalkan untuk bahasa ini, karena bahasa ini kan yang menyatukan suami istri. Kalau ada yang aku kenal mereka pakai Google Translate dari ya itu yang paling nggak enaknya ya, maksudnya apalagi kalau pengen kalau lagi pengen cepet-cepet segala sesuatu pasti nggak mudah ya. Tapi ya untungnya Mika ya paham lah gitu kan, udah belajar pasif di Indonesia, jadi nggak begitu berat tantangannya. Tetapi tetap tantangannya itu ada bahasa. Oke kawan-kawan, untuk topik curhat kali ini sepertinya akan aku lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi untuk kawan-kawan yang tinggal di Indonesia dan sekitarnya, terima kasih untuk sudah subscribe channel Mika Palmer in Texas ini. Semoga dengan adanya channel ini bisa menambah hiburan, info-infonya tentang kehidupan di Amerika Serikat, khususnya di Texas. Oke, thank you for watching. Peace.